Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertaubatan iblis kepada Nabi Musa. Iblis pada awalnya adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Bahkan, ia dianggap makhluk yang paling bertauhid karena tidak mau sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, termasuk kepada Nabi Adam. Namun, karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, dia akhirnya diturunkan dari surga dan tergelincir dalam golongan yang sesat. Iblis pun menerima hukuman dari Allah dan dia berjanji akan menggoda seluruh keturunan Adam agar mau masuk ke dalam golongannya. Di balik cerita kesesatan dan kesombongannya, ternyata iblis pernah merasakan menyesal dan ingin bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Kisah pertaubatan iblis diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh Dimashq saat iblis bertemu dengan Nabi Musa. Dikisahkan, suatu waktu iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah kenabian darinya, dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Dan aku adalah ciptaannya yang dulu pernah berbuat dosa. Dan saat ini, aku ingin bertaubat atas dosaku itu. Maka tolonglah aku. Mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku kepada Tuhanku yang Maha Agung dan Mulia, agar Dia menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, yakni syarat diterimanya taubat iblis, ialah dengan memberikan sujud penghormatan kepada kuburan Nabi Adam alaihi salam yang dulu belum dilakukan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan iblis, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan hal tersebut dan berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam di kuburannya. Maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, iblis kembali merasa sombong dan marah kepada Nabi Musa sambil berkata, "Saat Adam hidup saja, aku tidak mau bersujud kepadanya. Apalagi saat ini ketika ia telah mati." Dari situ, iblis kemudian memberikan 3 pesan kepada Nabi Musa. Dari situ, iblis kemudian memberikan 3 pesan kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah dariku dalam 3 keadaan supaya engkau selamat dari kebinasaan. Pertama, ingatlah aku saat dirimu marah. Karena saat itu, akulah yang berbisik dalam hatimu dan pandanganku ada dalam pandanganmu. Aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darah. Kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan, karena sesungguhnya aku yang mendatangi manusia saat peperangan. Lalu aku ingatkan mereka akan anak dan istrinya, hingga akhirnya mereka lari dari peperangan. Ketiga, jangan engkau duduk bersama perempuan yang bukan mahrammu, karena aku adalah perantaranya kepadamu dan perantaramu kepadanya untuk berbuat zina." Dari kisah tersebut, diketahui bahwa iblis dengan mudah menjerumuskan manusia dalam kebinasaan saat berada di 3 keadaan, yaitu saat marah, saat peperangan berkecambuk, dan saat berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam banyak riwayat juga terungkap bahwa zaman dulu, iblis sering sekali menemui orang-orang soleh, terutama para nabi, untuk berdialog dengan mereka. Dari pertemuan tersebut, seringkali terlontar kata-kata hikmah dari iblis berkaitan dengan strateginya dalam menjerumuskan manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.